Bayangkan sejenak, sebuah dunia tanpa Indonesia, tanpa gugusan kepulauan yang membentang di antara dua samudra dan dua benua, tanpa garis khatulistiwa yang menandai pusat bumi, tempat kehidupan berdenyut sepanjang tahun, tanpa negeri yang menampung lebih dari 17.000 pulau, ratusan etnis, dan ribuan bahasa yang berpadu dalam satu kata, Indonesia. Pertanyaan ini bukan sekadar permainan imajinasi. Ini adalah jendela untuk melihat betapa dalamnya peran sebuah bangsa yang sering dipandang sebelah mata. Sebab di balik hamparan hutan tropis, lautan biru, dan gunung-gunung megah itu, tersimpan kisah panjang tentang bagaimana dunia terbentuk dan bagaimana peradaban manusia menemukan arah. Lalu apa jadinya jika Indonesia tidak pernah ada? Dunia seperti apa yang akan kita tinggali hari ini? Jauh sebelum dunia mengenal istilah Indonesia, kepulauan di wilayah khatulistiwa ini sudah menjadi panggung besar bagi sejarah bumi. Dari letusan mahadahsyat Toba puluhan ribu tahun lalu, hingga munculnya Homo erectus di tanah Jawa, semuanya menjadi bagian penting dari perjalanan manusia. Letusan Toba bukan sekadar bencana, ia adalah penanda. Dari abu vulkanik yang menutupi langit, lahirlah perubahan iklim global yang mengubah arah evolusi manusia. Tanpa peristiwa itu, mungkin garis keturunan manusia modern akan berbeda. Dan tanpa tanah yang subur akibat letusan itu, kepulauan ini takkan pernah menjadi rumah bagi peradaban besar di kemudian hari. Zaman pun bergerak, perahu-perahu kecil mulai berlayar di antara pulau-pulau. Manusia Nusantara mengenal laut bukan sebagai batas, tetapi sebagai jalan. Dari laut, mereka belajar berdagang, berlayar, dan menjelajah, jauh melampaui cakrawala. Laut bukan pemisah, laut adalah penghubung. Jika Indonesia tidak pernah ada, mungkin dunia tak akan mengenal konsep perdagangan maritim yang begitu luas di Asia Tenggara. Tak akan ada jalur rempah, sumbu ekonomi dunia yang menghubungkan timur dan barat. Tak akan ada cerita tentang cengkih dari Ternate, pala dari Banda, atau lada dari Sumatera yang membuat bangsa-bangsa besar berlomba menaklukkan dunia. Jauh sebelum bangsa Eropa berlayar menembus lautan, nenek moyang Nusantara sudah terlebih dahulu menaklukkan samudra. Mereka membangun peradaban bahari yang menakjubkan. Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur pelayaran dari India hingga Tiongkok. Majapahit menciptakan harmoni politik dan perdagangan yang luas, dengan jaringan diplomasi yang menjangkau Asia Tenggara. Di masa itu, kepulauan ini bukan hanya penghasil rempah, tetapi juga pusat ilmu, budaya, dan spiritualitas. Biksu dari India belajar di tanah Sumatera, pedagang Arab singgah untuk berdagang dan menyebarkan ajaran. Di pesisir utara Jawa, budaya Arab, India, Tionghoa, dan lokal berpadu membentuk wajah baru Nusantara. Beragam, tapi satu dalam kebersamaan. Bayangkan jika Indonesia tidak pernah ada, jalur pelayaran Asia akan terputus di tengah. Globalisasi tidak akan lahir dari pertemuan timur dan barat di Malaka, Maluku, atau Gresik. Perdagangan dunia akan kehilangan simpul utamanya. Dan mungkin Eropa tidak akan menemukan jalan ke timur secepat itu. Mungkin Columbus tidak akan berlayar mencari dunia baru karena daya tarik rempah dari timur tidak pernah muncul. Tanpa Indonesia, dunia mungkin akan datang lebih lambat ke zaman modern. Ketika bangsa-bangsa Eropa akhirnya tiba di Nusantara, mereka bukan sekadar mencari rempah, mereka mencari masa depan. Rempah-rempah dari Indonesia menjadi komoditas paling berharga di dunia. Harga satu genggam cengkih di Eropa setara dengan emas. Dan dari situlah roda kapitalisme global mulai berputar. Tanpa Indonesia, takkan ada motivasi bagi Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris untuk membangun armada laut raksasa. Takkan ada peta baru dunia, takkan ada penjelajahan samudra, takkan ada revolusi industri secepat itu, sebab yang menggerakkan semuanya adalah hasrat untuk mencari rempah. Dan rempah itu tumbuh di tanah Indonesia. Namun rempah bukan hanya soal perdagangan. Isiswar adalah simbol tentang betapa pentingnya sumber daya bagi peradaban. Tanpa Indonesia, dunia kehilangan pelajaran berharga tentang kolonialisme, ketamakan, dan perlawanan. Tanpa Indonesia, takkan ada kisah perjuangan panjang dari Aceh, Jawa, Bali, hingga Papua, kisah tentang manusia yang melawan penjajahan demi martabat dan kebebasan. Dari perlawanan itulah lahir semangat nasionalisme modern di Asia. Indonesia menjadi pelopor dekolonisasi, menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain untuk merdeka. Tanpa Indonesia, mungkin gelombang kemerdekaan di Asia dan Afrika takkan secepat itu datang. Mungkin dunia akan tetap terbagi antara penguasa dan yang dikuasai. Bayangkan dunia tanpa Indonesia pada abad ke-20.
tanpa Soekarno yang menyerukan kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas, tanpa Konferensi Asia Afrika di Bandung yang menjadi titik balik solidaritas global, tanpa keberanian bangsa ini yang memproklamasikan kemerdekaan di tengah kekacauan Perang Dunia. Indonesia adalah simbol bahwa bangsa yang terjajah bisa bangkit tanpa kehilangan jati diri. Dari sinilah lahir ide besar tentang non-blok, kemandirian, dan solidaritas. Jika tim Indonesia tidak pernah ada, mungkin dunia akan tetap terbelah oleh ideologi dan kekuasaan. Barat dan Timur terus berseteru tanpa ada jembatan di tengahnya. Indonesia memainkan peran unik, tidak berpihak tapi berperan. Negeri ini menjadi tempat di mana ide perdamaian tumbuh, tempat di mana keberagaman bukan ancaman tapi kekuatan. Dan dalam dunia yang mudah terbakar oleh perbedaan, nilai-nilai seperti ini adalah napas bagi kelangsungan umat manusia. Kini bayangkan dunia hari ini tanpa batik, tanpa gamelan, tanpa wayang, tanpa rendang, tanpa Bali, tanpa Borobudur. Tanpa keberagaman budaya yang mengajarkan dunia arti harmoni di tengah perbedaan. Tanpa hutan tropis terbesar ketiga di bumi yang menjadi paru-paru dunia. Tanpa kekayaan laut yang menopang kehidupan jutaan manusia di Asia Pasifik. Tanpa Indonesia, dunia akan kehilangan keseimbangannya. Bukan hanya secara ekologis, tapi juga secara moral. Karena di tengah segala tantangan global, perubahan iklim, krisis energi, konflik peradaban, Indonesia berdiri sebagai jembatan antara utara dan selatan, antara timur dan barat, antara tradisi dan modernitas. Bayangkan, dunia tanpa hutan Kalimantan, tanpa keanekaragaman hayati Sulawesi, tanpa cadangan nikel, tanpa rempah, tanpa kopi dari Sumatera, tanpa perairan Natuna yang strategis. Dunia akan kehilangan sumber kehidupan dan harapan. Dan lebih dari itu, dunia akan kehilangan contoh tentang bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Karena Indonesia bukan hanya nama negara, ia adalah ide bahwa dari perbedaan bisa lahir persatuan, bahwa dari ribuan bahasa bisa terucap satu kata, Bhinneka Tunggal Ika. Namun kisah tentang Indonesia tidak berhenti di sini. Sebab sebuah bangsa yang besar tidak hanya diukur dari sejarah yang telah ditulisnya, tetapi juga dari masa depan yang berani ia ciptakan. Bayangkan sejenak dunia di abad ke-21 ini tanpa Indonesia. Tanpa lebih dari 270 juta jiwa yang menjadi tumpuan ekonomi Asia Tenggara, tanpa posisi strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, tanpa suara dari negeri Khatulistiwa yang berbicara tentang keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Tanpa Indonesia, ASEAN bukanlah kawasan yang seimbang. Perdagangan dunia akan kehilangan poros maritimnya, dan wacana tentang poros maritim global akan tinggal mimpi di atas kertas. Sebab di antara lautan biru yang luas, Indonesia adalah jangkar yang menautkan semuanya. Ketika dunia berbicara tentang transisi energi, Indonesia hadir dengan cadangan nikel, kobalt, dan sumber daya alam yang menjadi kunci masa depan teknologi hijau. Dari pulau-pulau kecil di Sulawesi, dari pegunungan di Halmahera, dari tambang di tanah air, lahir fondasi bagi mobil listrik, baterai, dan masa depan bebas emisi. Tanpa Indonesia, dunia mungkin tak akan bisa berlari secepat ini menuju peradaban berkelanjutan. Namun, keberadaan Indonesia bukan sekadar soal sumber daya, ia soal nilai. Nilai bahwa kemajuan tidak harus menyingkirkan manusia, bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan bumi, bahwa keseimbangan antara alam dan peradaban adalah kunci keberlangsungan kehidupan. Dalam setiap lapisan tanahnya, Indonesia menyimpan cerita tentang kemanusiaan, tentang bagaimana manusia belajar berdamai dengan bencana, dengan gempa, gunung berapi, dan lautan yang kadang marah. Dari semua itu, bangsa ini belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah menghindari kehancuran, tetapi bangkit setiap kali runtuh. Lihat Aceh setelah tsunami 2004. Dunia menyaksikan kehancuran total, tapi juga menyaksikan kebangkitan yang luar biasa. Dari puing-puing itu, Indonesia tidak hanya membangun kembali rumah dan jalan, tetapi juga membangun solidaritas global. Bangsa-bangsa datang membantu, dan Indonesia menjawab dengan membuka tangannya, kita tidak sendiri. Jika Indonesia tidak pernah ada, mungkin dunia akan kehilangan pelajaran tentang empati kolektif. Tentang bagaimana manusia dari berbagai agama, bangsa, dan ras bisa saling membantu tanpa pamrih. Dari Sabang sampai Merauke, dari kampung kecil hingga kota besar, semangat gotong royong itu menjadi bukti bahwa kemanusiaan masih hidup. Dunia hari ini sedang dilanda kebingungan. Teknologi berkembang cepat, tapi hati manusia tertinggal.
Kita terkoneksi, tapi terasing. Kita tahu segalanya, tapi jarang memahami maknanya. Dan di tengah kekacauan itu, Indonesia menawarkan jalan yang berbeda. Bukan jalan yang keras, melainkan jalan yang lembut dan bijak. Jalan yang telah lama diajarkan oleh para leluhur. Seimbang dengan alam, selaras dengan sesama. Filosofi Trihita Karana dari Bali, ajaran silaturahmi dari Jawa, konsep sasi di Maluku, hingga local wisdom dari Papua, semuanya mengajarkan hal yang sama, bahwa kehidupan bukan tentang menguasai, melainkan tentang menjaga. Tanpa Indonesia, dunia mungkin tidak akan pernah belajar bahwa modernitas bisa bersanding dengan kearifan lokal, bahwa kemajuan teknologi bisa berpadu dengan spiritualitas, bahwa manusia tidak harus kehilangan jiwanya demi menjadi maju. Lalu bagaimana dengan masa depan? Di tengah isu perubahan iklim, perang, dan ketimpangan global, Indonesia memiliki peran yang jauh lebih besar dari sekadar batas teritorial. Dia punya cerdas mengingat bahwa dunia masih bisa berubah dengan cara yang damai. Lihatlah bagaimana bangsa ini berdiri di tengah persimpangan geopolitik dunia, antara barat dan timur, antara utara dan selatan. Indonesia memilih menjadi jembatan, bukan tembok, menjadi penyambung lidah bagi bangsa-bangsa yang tak bersuara, menjadi suara hati nurani di tengah bisingnya kepentingan. Ketika negara-negara besar berdebat tentang kekuasaan, Indonesia berbicara tentang kemanusiaan. Ketika dunia terpecah karena perbedaan, Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman bisa menjadi kekuatan. Dan mungkin itulah alasan mengapa keberadaan Indonesia sangat penting, bukan hanya bagi rakyatnya, tetapi bagi seluruh dunia. Bayangkan dunia tanpa lagu Indonesia Raya, tanpa kibaran merah putih, tanpa semangat yang lahir dari gotong royong, tanpa tawa anak-anak di desa yang berlari mengejar layang-layang di langit sore. Bayangkan dunia tanpa cerita tentang persahabatan di tengah perbedaan, tanpa suara gamelan yang menenangkan, tanpa aroma sate di pinggir jalan, tanpa senyum hangat yang tulus dari orang asing. Tanpa Indonesia, dunia akan terasa lebih sunyi, lebih keras, lebih kering dari kasih sayang. Sebab keberadaan bangsa ini bukan hanya soal geografi, tetapi soal energi yang ia pancarkan ke dunia. Energi optimisme, kebersamaan, dan cinta yang sederhana namun mendalam. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, setiap jengkal tanah ini adalah puisi yang tak selesai. Puisi tentang manusia yang berjuang melawan lupa, yang menulis ulang arti kita, yang mengajarkan dunia bahwa kebersamaan masih mungkin di tengah segala perbedaan. Jika Indonesia tidak pernah ada, mungkin dunia akan kehilangan cermin untuk melihat dirinya sendiri. Cermin yang menunjukkan bahwa peradaban manusia tidak hanya dibangun di atas batu dan baja, tetapi juga di atas cinta, kesabaran, dan semangat untuk hidup bersama. Namun kenyataannya, Indonesia ada, dan keberadaannya adalah anugerah bagi bumi, bagi manusia, bagi sejarah. Selama ombak masih memukul karang di ujung Nusantara, selama padi masih tumbuh di sawah yang hijau, selama langit senja masih memantulkan warna jingga di atas ribuan pulau, maka Indonesia akan terus hidup. Bukan sekadar sebagai negara, tetapi sebagai ide besar tentang kemanusiaan. Indonesia bukan hanya tempat di peta, ia adalah denyut nadi dunia. Ia adalah napas yang menyejukkan di tengah hiruk-pikuk peradaban. Ia adalah bukti bahwa keindahan sejati lahir dari keberagaman yang bersatu. Dan jika suatu hari sejarah menoleh ke belakang, ia akan berkata, di antara semua bangsa yang pernah ada satu bangsa di Khatulistiwa yang mengajarkan dunia tentang arti hidup berdampingan, dan namanya adalah Indonesia. Jika Indonesia tidak pernah ada, maka dunia ini akan kehilangan denyutnya. Tidak ada pusat gravitasi antara dua benua, tidak ada jembatan antara dua samudra. Tidak ada pelajaran tentang keberagaman, ketahanan, dan kebijaksanaan tropis yang menuntun manusia memahami keseimbangan alam. Namun karena Indonesia ada dunia belajar bahwa peradaban tidak lahir dari kekuasaan semata, tetapi dari kemampuan untuk hidup selaras dengan alam dan sesama. Belajar bahwa menjadi bangsa besar bukan berarti menaklukkan, melainkan menjaga, merawat, dan memberi makna bagi dunia. Indonesia bukanlah penonton sejarah, ia adalah salah satu penulis utama naskah besar umat manusia. Dan selama dunia masih berputar, selama ombak masih berdebur di pantai-pantai Nusantara, selama anak-anak masih bernyanyi tentang tanah air,
maka kisah tentang Indonesia akan terus hidup. Karena dunia tanpa Indonesia bukan hanya dunia yang berbeda, tetapi dunia yang kehilangan jiwanya.